Perkenalkan, nama saya Natasha Musawakda, saya dari Prodi Manajemen semester 1. Saya akan mempresentasikan aspek hukum pertemuan ketiga tentang hukum perusahaan. Hukum organisasi perusahaan di Indonesia memiliki sumber hukum sebagai berikut. A. Kitab-kitab undang hukum perdata yang dikenal sebagai nama Bugaleji Quadback atau disingkat BW yang diperlakukan sejak tahun 1874. B. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dikenal sebagai nama Quadback Van Koophandel WVK yang dibawakan sejak tahun 1874. C. Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perbankan, dan undang-undang lainnya. 2. Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dalam berbagai bentuk peraturan. Misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri, dan sebagainya. Kebiasaan dan jurisprudensi. 4. Pendapat para ahli. B. Badan usaha yang berbadan hukum. 1. PT Perseroan Terbatas untuk memberikan landasan hukum bagi pelaku usaha di Indonesia agar terjamin kepastian baik dalam proses pembentukan dalam proses pembentukan perseroan, status badan hukum penyelenggara perseroan, maka pada tanggal 16 Agustus 2007 telah diberlakukan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan dicabut dan tidak diberlakukan lagi. Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru ini menjamin terselenggaranya usaha perseroan secara bertanggung jawab, baik dalam hubungan sosial maupun lingkungannya, sehingga tercipta hubungan harmonis dalam dunia usaha. Dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa pemegang saham dapat dibebani pertanggungjawaban secara pribadi, yaitu dalam hal sebagai berikut. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Prosedur pendirian PT adalah A. Membuat akte pendirian pada notaris. B. Meminta pengesah kepada Menteri Kehakiman. C. Pendaftaran. D. Pengumuman. Undang-Undang PT mengatur mengenai larangan dalam penggunaan nama perseroan yang A. Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama. B. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. C. Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin yang bersangkutan. D. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha atau menunjukkan. E. Terdiri atas angka atau rangkaian angka. F. Mempunyai arti sebagai perseroan badan hukum atau persekutuan perdata. Perseroan terbatas merupakan perseroan pasar modal, sehingga modal yang dibagi atas saham merupakan ciri mendasar suatu PT yang mengenal ada 3 macam modal, yaitu 1. Modal dasar, yaitu yang harus disebutkan dalam anggaran dasar dan modal tersebut yang dibagi atas saham-saham. 2. Modal ditempatkan, yaitu modal yang dijanjikan pada waktu pendirian minimal 25% modal dasar telah ditempatkan. 3. Modal yang disetor. Seluruh saham yang dikeluarkan untuk menambahkan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham yang sama, kecuali apabila pengeluaran saham A. ditunjukkan kepada karyawan perseroan, B. ditunjukkan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan sebagai saham yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS, C. dilakukan dalam rangka reorganisasi atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.
Saham dalam suatu perseroan dapat memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan menggunakan suara dalam RUPS, B. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, C. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang perseroan terbatas dalam anggaran. Dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu A. Keharusan menaruh terlebih dahulu kepada pemegang saham, B. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan, C. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang PT tersebut diatur pula bahwa hak derivatif dimaksud diberikan kepada satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili minimal 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Selanjutnya, direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kewenangan yang ada pada direksi suatu perseroan didasarkan kepada prinsip fiduciary duties, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh perseroan. Perbuatan direksi dalam rangka prinsip fiduciary duties akan mengikat perseroan dan tidak mengikat direksi secara pribadi. Akan tetapi direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi. Atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai, maka tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng. Akan tetapi tanggung jawab perseroan tidak hanya pada direksi saja, melainkan sampai dengan komisaris. Perseroan terbatas. Perseroan adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh negara melalui pernyataan modal secara langsung. Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan. Namun demikian, perseroan dapat pula didirikan untuk pelaksanaan tugas khusus, yaitu perseroan yang sifat usahanya untuk melaksanakan pelayanan kepentingan masyarakat luas. Di samping itu, dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugaskan suatu perseroan melaksanakan fungsi pelayanan kemanfaatan umum. Termasuk dalam fungsi tersebut adalah pelaksanaan program kemitraan dan pembinaan usaha kecil dan koperasi. Untuk memberi keleluasaan pada perseroan dalam melaksanakan usahanya, maka ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja negara, pengadaan uang dan jasa, penjualan dan pengalihan barang-barang yang dimiliki atau dikuasai negara dinyatakan tidak berlaku bagi perseroan. 3. Yayasan. Yayasan pada prinsipnya didirikan dengan maksud dan tujuan membantu masyarakat atau bersifat sosial yang berbentuk badan atau lembaga non-profit. Yayasan sekarang telah memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024. Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan dapat didirikan dengan sangat mudah dan melakukan kegiatan dengan sangat bebas, tanpa perlu melaporkan kondisinya kepada suatu instansi. Pada masa ini, yayasan pada umumnya disalahgunakan untuk mencari keuntungan yang besar karena belum ada ketentuan yang mengatur hanya dengan modal secukupnya. Seseorang atau beberapa orang dapat mengajukan permohonan untuk mendirikan yayasan kepada notaris, yang kemudian membuat akte pendirian yayasan berikut anggaran dari yayasan. 4. Koperasi. Secara umum pengertian dari
koperasi adalah suatu badan usaha bersama di mana anggota-anggota pada umumnya bergabung secara sukarela dan atas persamaan hak dan kewajiban melakukan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Bentuk koperasi sendiri telah memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pekoperasian yang memberikan pengertian koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan utama dari koperasi yaitu untuk membangun perekonomian rakyat. Koperasi yang keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka memiliki ciri khas yaitu selalu diawasi oleh para anggota yang mempergunakan jasa-jasa koperasi dan dengan adanya persamaan hak dan kewajiban yang menunjukkan dasar dari koperasi yaitu demokrasi. Mengenai pembentukan koperasi dibagi menjadi dua yaitu koperasi primer yang dibentuk oleh minimum 20 orang dan koperasi sekunder yang dibentuk minimum 3 orang koperasi. Pembentukan koperasi ini sendiri dilakukan dengan adanya akte pendirian yang membuat anggaran dasar dan akte pendirian tersebut harus disahkan oleh pemerintah agar koperasi tersebut memperoleh status badan hukum. C. Badan usaha yang tidak berbadan hukum. 1. Maskep atau persekutuan perdata. Persekutuan perdata diatur dalam pasal 1618 sampai 1652 KUH Perdata. Definisi dari persekutuan perdata adalah suatu persekutuan persetujuan di mana 2 orang atau lebih mengikatkan diri dan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Persekutuan perdata dikatakan sebagai bentuk pemitraan dasar bentuk usaha yang biasanya dipergunakan oleh para konsultan, ahli hukum, notaris, dokter, arsitek, dan profesional sejenis lainnya. Dikatakan sebagai bentuk pemitraan yang paling sederhana karena A. Dalam hal modal, B. Dalam rangka memasukkan modal, C. Lapangan kerja tidak dibatasi juga bisa di dalam bidang perdagangan. D. Tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga seperti yang dilakukan oleh firma. 2. Firma. Firma adalah bentuk kemitraan yang umumnya digunakan dalam bidang komersial, seperti usaha perdagangan dan pelayanan. Firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bab ketiga, bagian kedua, pasal 16 sampai 35 ketentuan baru persekutuan perdata dalam KUH Perdata juga berlaku untuk firma. Keberadaan firma bisa dengan perjanjian tertulis atau dengan lisan, tetapi yang terbaik adalah dengan perjanjian tertulis atau akta otentik yang dibuat pada waktu mendirikan firma. Setelah firma didirikan dengan akta autentik, maka akta pendirian segera didaftarkan dan diumumkan dalam berita negara. RI firma yang tidak didaftarkan akan dianggap sebagai mempunyai maksud usaha yang tidak terbatas dan jangka waktu keberadaan firma tidak tertentu. Dalam firma menurut pasal 17 KUHD, setiap mitra dalam firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma dalam lingkup kegiatannya dan mengikat firma terhadap orang-orang ketiga kecuali dia menyatakan menolak hak tersebut. Selanjutnya, dalam pasal 18 KUHD, setiap mitra bertanggung jawab masing-masing dan untuk setiap tanggung jawab firma terhadap orang ketiga. 3. CV, Komanditair Transkripsi atau CV yang biasa disebut perseroan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang. CV adalah pemitraan yang terdiri dari satu atau lebih mitra biasa dan satu atau lebih mitra diam, atau komanditer, yang secara pribadi bertanggung jawab untuk semua utang pemitraan.
Mitra komanditer kontribusinya hanya modal untuk kemitraan dan bertanggung jawab hanya sebesar kontribusinya. Pendirian suatu CV bisa dilakukan secara tertulis atau secara lisan, baik dengan akta autentik maupun di bawah tangan. Juga tidak ada suatu keharusan untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Perintah Negara Republik Indonesia. Namun demikian sebaiknya untuk kepastian hukum pendirian CV dengan akta autentik serta didaftarkan dan diumumkan dalam berita negara. D. Administrasi perusahaan. 1. Wajib daftar perusahaan. Pendaftaran atau daftar perusahaan merupakan hal yang sangat penting karena merupakan daftar catatan resmi yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan, termasuk memberikan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur, terbuka, dan itikat baik. Ada yang dikecualikan dan wajib daftar tersebut yaitu perusahaan jawatan atau pekerjaan dan perusahaan kecil perorangan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. 2. Dokumen perusahaan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Setiap perusahaan wajib membuat catatan sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar setiap saat dapat diketahui keadaan kekayaan, uang, modal, dan hak dan kewajiban perusahaan untuk melindungi kepentingan perusahaan, pemerintah maupun pihak ketiga. Catatan bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan wajib disimpan selama 10 tahun. TDUP dan SIUP. Yang menjadi dasar hukum adalah keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 408 MPP 10/1997. Perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDUP atau tanda daftar usaha perdagangan yang dibawa sebagai SIUP, surat izin usaha perdagangan. Sedangkan perusahaan yang melakukan usaha perdagangan yang di atas 200 juta wajib memperoleh SIUP. Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban TDUP atau SIUP adalah A. Cabang perusahaan, B. Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha yang setara dari Departemen Teknis, C. Perusahaan produksi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang PMDN dan PMA, D. BUMN dan BUMD, E. Perusahaan kecil, F. Pedagang kaki lima. F. Kepailitan. Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor palit yang pengurusan dan pembesarannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sedangkan yang dapat dinyatakan pailit adalah seorang debitor yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi, yang dapat dinyatakan atas 1. Permohonan debitor sendiri, 2. Permohonan satu atau lebih kreditornya, 3. Pailit harus dengan keputusan pengadilan, 4. Pailit bisa di atas permohonan kejaksaan untuk kepentingan umum, 5. Dalam hak debitor adalah bank, maka permohonan kenyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. 6. Dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka permohonan penyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. 7. Sedangkan dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan.
Akibat pilot dengan dijatuhkannya keputusan pilot oleh pengadilan kepada debitor, maka debitor kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya, baik menjual, pengadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh oleh selama kepailitan sejak tanggal keputusan pernyataan pilot diucapkan. B. Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. C. Untuk melindungi kepentingan kreditor selama keputusan atas permohonan kenyataan pilot belum diucapkan, kreditor dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan kreditor atau menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor dan pembayaran kepada kreditor. Pengalihan atau pengagungan kekayaan kreditor yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator. 2. Pengurusan harta pilot dalam keputusan pesertaan pilot, maka harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Kurator memiliki tugas A. Melakukan pengurusan atau pembebasan harta pilot. B. Segala perbuatan kurator tidak harus mendapat persetujuan dari debitor. C. Dapat melakukan pinjaman dari pihak dalam rangka meningkatkan nilai harta pilot. D. Kurator itu bisa balai harta peninggalan atau BHP atau kurator lainnya. 3. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diajukan kepada pengadilan dengan ditandatangani oleh pemohon, debitor atau kreditor, dan oleh advokatnya. Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan perjalanan perkara yang sudah dimulai oleh pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru. Namun demikian, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak anggunan atas kebendaan lainnya. B. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang. C. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitor maupun terhadap seluruh data debitor. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan presentasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.